Halo Bapak dan Ibu Guru, selamat pagi. Saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu sering-sering buka PMM agar semua informasi terkait dengan pelaksanaan kinerja daripada guru bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, ini adalah platform Merdeka Mengajar punya saya dan saat ini nih ada tampilan seperti ini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mengalami kendala ya. Nah, kita bisa mulai belajar dari PMM-nya Bapak Ibu. Jadi tidak mengikuti informasi yang simpang siur di luar sana. Nah, caranya gimana? Nih, klik pelajari di sini. Nah, di ini ada infografisnya Bapak Ibu ya. Nah, yang terbaru ini telah tersedia tombol ubah rencana hasil kerja. Nah, mengapa tombol ubah rencana hasil kerja ini sudah bisa diakses? Yang pertama, ada banyak kejadian Bapak dan Ibu salah pencet untuk memasukkan RHK-nya, ya. Kemudian yang kedua, mungkin ada pertanyaan, saya punya bukti dukung nih, pernah mengikuti pelatihan mandiri tahun 2023, bisa dipakai apa enggak sih? Gitu. Kemudian agendanya sudah penuh, bisa enggak saya ngurangin RHK-nya? Ini pertanyaan yang timbul. Dan mungkin juga ada pertanyaan yang lain, wah, dalam semester ini ternyata saya punya tugas tambahan baru, tapi sudah terlanjur mengajukan RHK. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu yang membuat PMM ini kemudian menyediakan tombol untuk mengubah rencana hasil kerja Bapak Ibu, mengubah RHK-nya. Nah, caranya gimana? Nanti Bapak Ibu klik saja ke pengembangan kompetensi. Di bagian proses pengumpulan dokumen, itu ada yang merah ini, ubah rencana hasil kerja, itu silakan Bapak Ibu klik, lalu yang sudah tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan ya dihapus aja, ada tombol hapus di situ, lalu di bagian kiri bawah ada tambah RHK, itu silakan diklik, lalu Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan RHK-nya. Tetapi jangan dibuat ini ya Bapak Ibu ya, dibuat sendiri. Diskusikan semuanya dengan atasan terlebih dahulu agar atasan kita juga mengetahui ada perubahan RHK yang kita buat gitu ya. Nah, selain Bapak Ibu merubah di pengembangan kompetensi, Bapak Ibu juga bisa merubah di tugas tambahan. Siapa tahu di semester ini ada tugas tambahan dari kepala sekolah. Prosesnya sama, di bagian kanan atas ada ubah tugas tambahan, Bapak Ibu klik lalu nanti dihapus tugas tambahannya atau ditambahkan. Klik tambah untuk menambahkan tugas tambahan Bapak dan Ibu. Ini ya yang tugas tambahan. Kemudian jangan lupa siapkan bukti dukung untuk tugas tambahan dan sesuai dengan kondisi terkini. Nah, yang perlu diingat Bapak dan Ibu, pilihlah RHK yang sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu berlomba-lomba memperbanyak RHK karena sebenarnya tidak berpengaruh pada angka kredit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil mengubah RHK, maka kepala sekolah dapat melihat kapan RHK itu diubah pada halaman kelengkapan dokumen. Ini nanti muncul di dashboard-nya kepala sekolah. Nah, pertanyaan berikut, kalau bukti dukung saya ada, tapi saya ngikutnya dari tahun 2023, apakah bisa digunakan? Nah, jika Bapak Ibu bukti dukungnya itu terbit sejak 1 Januari 2023, dapat digunakan, tapi ada beberapa syaratnya. Yang pertama, termasuk dalam dokumen perencanaan kinerja Bapak dan Ibu, SKP-nya. Kemudian yang kedua, belum pernah diajukan dalam tahap penilaian kinerja sebelumnya. Dan yang ketiga, harus sudah disetujui oleh atasan. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang menggunakan bukti dukung tahun 2023, ada syaratnya seperti ini ya, nanti dicermati kembali. Oke Bapak dan Ibu, jika masih ada pertanyaan, silakan menghubungi nomor-nomor di pusat bantuan, telepon pusat bantuan di 177 ataupun juga mengirimkan email, surat elektronik ke
pengaduan@kemdikbud.go.id. Sekali lagi, sering-sering kita pantau PMM agar mendapatkan informasi yang benar. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Selamat pagi.